Agama Islam agama yang sempurna, agama yang mengatur semua sisi kehidupan kita dalam kita mengarungi kehidupan ini. Tidaklah ada perkara kecuali pasti diatur di situ dalam Islam. Kalau masalah cebok saja dijelaskan, maka lebih-lebih masalah ekonomi, masalah politik, maka lebih-lebih masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal tugas kita sebagai seorang muslim menggali, membuktikan. Dan di antara ilmu yang sangat besar yang dimiliki umat Islam yang menunjukkan bahwa Islam mengatur semua hal, lihat buku fikih misalnya. Bapak-bapak kalau lihat buku fikih para ulama, maka bab yang pertama Bapak akan temukan bab tentang apa? Tentang at-taharah, bersuci. Kemudian menyusul bab tentang salat. Kemudian menyusul bab tentang kalau bukan puasa atau zakat. Kemudian menyusul masalah haji. Selesai sampai situ fikih? Sampai haji saja? Tidak. Apa bab setelahnya? Bab tentang an-nikah. An-nikah, kemudian masalah cerai, masalah khulu, hak-hak suami, hak istri. Kemudian menyusul masalah ekonomi, masalah jual beli, sewa menyewa, hutang, piutang dan seterusnya sampai ke bab tentang al-hudud. Bagaimana hukuman kalau orang mencuri, bagaimana kalau hukuman orang berzina, bagaimana hukuman kalau orang begini. Sampai ke bab yang paling akhir tentang itqu raqabah, tentang membebaskan budak. Buku fikih menjadi bukti nyata agama kita agama sempurna. Hanya saja kita belajar fikih seringnya berkutatnya sampai haji saja. Masalah nikah seakan-akan tidak diatur dalam Islam. Masalah ekonomi seakan-akan bukan diatur dalam Islam. Masalah-masalah hukum negara seakan-akan bukan diatur dalam Islam, padahal semuanya sudah ada. Nah, Islam yang sempurna ini kemudian diwariskan ke generasi sahabat. Diajarkan Nabi SAW kepada generasi sahabat. Kemudian generasi sahabat mewariskannya kepada generasi yang disebut dengan generasi at-tabi'in. Kemudian generasi at-tabi'in mewariskan kepada generasi berikutnya disebut tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya dari zaman ke zaman, dari abad ke abad sampai menyebar ke seluruh Asia. Sampai menyeberang ke daratan Eropa dan sampai ke negeri kita Indonesia, sampai ke sini. Sampai ke rumah kita Islam itu. Jarak yang begitu jauh, terkadang ada beberapa informasi itu Pak berkurang, bahkan bertambah. Begitu pula Islam Pak. 1400 tahun, berapa rantai orangnya Pak kira-kira? Berapa rantai dibutuhkan untuk sampai ke negeri kita? Nah, pesan yang begitu jauhnya ini terkadang ada pengurangan, ada penambahan, bahkan apa yang ketiga ini Pak? Perubahan. Hanya saja alhamdulillah, satu hal yang tidak dimiliki agama lain adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari pengurangan, dari penambahan, dari perubahan sepanjang masa sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an. Nama lain daripada Al-Qur'an adalah adz-dzikra, pengingat. Wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka Al-Quran yang kita pegang sekarang sama dengan Al-Quran yang dulu diajarkan Nabi SAW. Tidak usah khawatir. Dan yang kedua yang juga dijaga selain Al-Quran, penjelas Al-Quran. Apa itu penjelas Al-Quran? Hadis, sunnah Nabi SAW yang juga dijaga. Ketika Al-Quran dijaga, Allah juga menjaga hadis-hadis Nabi.